Kisah ini diambil dari kisah nyata. Ada seorang suami dan istri yang hidupnya miskin, tidak punya pekerjaan tetap, bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan selama ini dia tinggal di kontrakan yang kecil, yang per bulannya harus membayar 500.000. Ya ampun Bang Jono, Buset, ngagetin aja ya. cari kerjaan di mana Ki Bang? Jangan duduk santai aja, saya pusing rasanya harus mikirin bayar kontrakan setiap bulannya. Sedangkan kita nggak ada masukan setiap harinya Bang. Kuli-kuli apa Ki Bang? Kuli manggul, apa gitu, yang bisa menghasilkan uang, yang penting kan halal. Iya Neng, abang bukannya duduk santai doang. Otak abang lagi muter kayak gangsing, tahu nggak? Abang udah coba-coba kemarin ngelamar di PT-PT Neng, di pabrik. Terus kata pas security, dibilang lagi nggak nerima orang jelek katanya Neng. Kendokolin ya, ya kan? Ya udah Neng, kita sabar-sabar aja dulu ya. Mungkin besok atau lusa kita dapat rezeki yang tak terduga-duga. Nah Bang, siapa yang telepon tuh? Halo? Halo Jono, besok pagi istri kamu suruh ke rumah ya, kerja di rumah Bibi, bantu-bantu masak sama ngurus-ngurus Windy. Makanya, mandinya. Jangan lupa besok pagi bilangin istri kamu ya. Oke Bi, siap. Ada kerjaan di rumah Bibi, Neng mau nggak? Kalau emang mau, besok pagi disuruh ke rumahnya, suruh bantu-bantu masak, sama ngurus si Windy. Yang benar Bang? Iya Neng. Alhamdulillah ya Allah. Mereka berdua sangat bahagia dan bersyukur mendengar bahwa dapat kerjaan di rumah bibinya, walaupun hanya sebagai pengasuh anak bibinya. Pulangnya malam banget, Pah. Iya, Mah. Banyak banget kerjaan. Jadi lembur terus. Ini loh, Pah. Mama suruh Jono sama istrinya kerja di sini, beres-beres rumah sama ngurus Windy gitu loh, Pah. Oh, iya nggak apa-apa. Bagus kalau Jono dan istrinya mau bantu-bantu di sini. Mulai sekarang, kamu kerja di rumah Bibi. Kamu Jono, bantu-bantu cuci motor Siap, mobil. Bi. Dan kamu Yeni. Masak mandiin Windy, ajak main-main, pokoknya urus Windy. Terima kasih Bi, sudah mau memperkerjakan saya sama Bang Jono. Selepas itu, si Ijono pun mulai kerja dengan sepenuh hati, dengan rasa yang bahagia, dan sementara istrinya sedang masak di dapur untuk persiapan makan siang bibinya. Selesai urusan dapur, Yeni lanjut memandikan Windy dan mengajak main setiap harinya, selalu terus begitu hingga 1 bulan kemudian. Kamu mau main kemana Windy? Aku mau main ke kontrakan Teteh aja. Oke Windy. Dan kalung emas Windy pun terjatuh tanpa sepengetahuan Yeni. Yeni dan Windy terus melangkahkan kakinya untuk bermain di rumah kontrakan. Wah, apa tuh? Sepertinya kalung emas. Dapat rejeki nomplok nih aku. Mumpung tidak ada yang lihat, buru-buru aku pergi. Ya ampun Windy, kalung emas kamu kemana? Kok tidak ada? Tadi waktu lagi mandi masih ada. Ya Allah, jatuh di mana ya? Mungkin jatuh di depan rumah Windy teh. Ya ampun, ya coba ayo kita cari. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada kalungnya. Ya Allah, mana ya kalungnya? Tadi kan cuma lewat sini aja, kok bisa tidak ada sih? Lagi cari apa ya nih? Itu Bi, kalungnya Windy hilang. Kayaknya jatuh di sekitaran sini. Coba ingat-ingat jatuh di mana? Seingat saya di sekitaran sini Bi, waktu Windy mandi masih ada. Di mana sih ya kalungnya?
Ya sudahlah, kalau sudah hilang tidak apa-apa. Lagi pada cari apa tuh? Ini loh Bu Rita, kalungnya Windy hilang. Begitu. Siapa lagi sih kalau bukan Yeni yang ngambil? Setiap harinya kan Windy mainnya sama Yeni. Astagfirullahalazim ya Allah. Yeni pun menangis karena tuduhan tetangganya yang jolim. Selepas itu, Yeni mengadu kepada sang suami atas tuduhan tetangganya itu. Ngapa lu, Neng? Lari sampai segitunya kayak dikejar-kejar gangster aja lu, Neng. Loh, kenapa lu nangis, Neng? Apakah ada yang menyakitimu? Itu Bang Burita. Aku dituduh ngambil kalung emasnya Windy. Sedangkan aku juga tidak tahu di mana hilangnya kalung itu. Ya Allah, itu namanya pencemaran nama baik, Neng. Ya Allah, aku sadar ini semua ujian darimu. Tapi aku mohon keadilanmu, ya Allah. Tunjukkanlah siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan aku mohon agar supaya kalung itu cepat ditemukan. Amin. 2 hari kemudian, kalung itu dijual Ibu Rika di toko emas dengan harga yang mahal. Hahaha, aku dapat uang banyak. Aduh, tiba-tiba perutku kok sakit begini ya? Keesokan harinya, Bu Rika mengakui kesalahannya karena sakit tak kunjung sembuh. Bu Aji, tolong maafin saya ya. Sejujurnya, kalung itu aku yang mengambilnya. Aku sudah menjualnya di toko Dan emas. uang hasil jual emas pun dikembalikan. Bu Rika juga meminta maaf sama Yeni dan Jono atas kesalahannya. Sementara itu, Jono dan istrinya merasa bersyukur sekali. Doanya telah terkabul. Kesimpulannya, doa orang-orang yang terjolimi sangatlah mustajab. Akhir dari cerita ini, Jono dan istrinya memaafkan Ibu Rika.